pagi Bu Maya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan model pembelajaran blended learning. Lanjut. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Aurelia Rima dengan NIM 201134076. Yang kedua ada Cionia Karensi Putri dengan NIM 201134124. Yang ketiga ada Eva Zulfani Putri dengan NIM 201134132. Yang keempat ada Josephine Aprilia dengan NIM 201134028. Dan yang terakhir ada Margareta Cahyani Zakiana dengan NIM 201134163. Lanjut. Pengertian dari blended learning ialah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online atau e-learning. Next. Penerapan blended learning tidak terjadi begitu saja, tapi terlebih dahulu harus ada pertimbangan karakteristik tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Adapun karakteristik dari blended learning, yaitu yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar sendiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan cara pembelajaran. Yang terakhir, guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Next. Di dalam blended learning terdapat model-model pembelajaran. Yang pertama, model rotasi. Model rotasi sendiri adalah model yang banyak diterapkan di mana pembelajaran secara online dan offline secara bergantian. Model rotasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, station rotation, yang dimana dapat dilakukan secara online dan offline secara bergantian dalam kelompok belajar. Kelompok belajar dapat terdiri dari seluruh anggota kelas atau guru, dapat membagi lagi menjadi kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil. Melalui pembelajaran online seperti ini, siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri dan bebas dari tekanan, terutama bagaimana mereka harus mempresentasikan hasil pembelajaran kepada siswa lainnya. Yang kedua, lab rotation. Pembelajaran lab rotation dilakukan dalam laboratorium komputer, sedangkan jika offline, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Untuk dapat menerapkan model lab rotation, tentunya dibutuhkan fasilitas laboratorium yang memadai serta memiliki pengelolaan yang baik. Yang ketiga, flipped classroom. Flipped classroom merupakan model pembelajaran blended learning di mana siswa sebelum belajar di kelas terlebih dahulu mempelajari materi di rumah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Metode ini juga dapat digunakan oleh guru ketika terdapat siswa yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Model belajar seperti ini membuat siswa dituntut untuk lebih mandiri karena mereka mempelajari bahkan terlebih dahulu sebelum ada pertemuan di kelas, serta siswa akan lebih aktif karena dorongan keingintahuan mereka juga lebih tinggi. Dan yang terakhir, individual classroom. Model individual classroom, di mana siswa akan melaksanakan pembelajaran melalui offline dan online secara mandiri atau sendiri-sendiri,
disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman belajar siswa secara individu. Melalui model ini, siswa akan memiliki kebebasan untuk mempelajari materi sesuai dengan kemampuannya dan tidak akan tergantung kepada kelompok belajarnya. Untuk model yang kedua yaitu model kelas flex. Model kelas flex sendiri artinya salah satu penerapan model blended learning yang sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing. Pada model ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi, pengerjaan proyek dalam kelompok, maupun tutoring secara individu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan hasil pantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilaksanakan. Model yang ketiga yaitu model self-blend. Model self-blend merupakan kegiatan pembelajaran di mana peserta didik memilih sendiri bentuk kursus online untuk melengkapi pembelajaran tatap muka. Pada model ini, peserta didik mempunyai kebebasan memilih program online yang disukai. Tetapi di dalam model ini, sekolah atau lembaga pendidik harus menawarkan banyak program atau layanan online bagi peserta didiknya. Selanjutnya adalah model enrich virtual. Model ini tadinya dilakukan hanya secara online, tetapi seiring berkembangnya zaman, model ini dilakukan juga secara offline. Kemudian, model ini berbeda dengan class flex dan juga self-blend, karena dilakukan secara bergantian antara offline dan online. Misalnya, hari ini dilakukan secara online, lalu pada pertemuan selanjutnya dilakukan secara offline. Model ini juga berbeda dengan self-blend karena pembelajaran yang ditawarkan tidak hanya berupa materi, tetapi pembelajaran secara utuh. Kemudian yang terakhir ada model kelas yang sesuai. Di sini guru bebas memilih model apa saja yang kiranya cocok untuk diterapkan pada kelas tersebut. Yang terpenting adalah guru harus menyesuaikan dengan karakteristik bagi siswanya. Dan harus memperhatikan juga fasilitas belajar yang ada, ketersediaan akses teknologi, usia, dan juga durasi yang tersedia. Selanjutnya, cara merancang model pembelajaran blended learning. Dalam merancang model pembelajaran blended learning, pengajar perlu menguasai beberapa kemampuan dalam mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Guru harus bisa melihat kemampuan dan karakteristik peserta didik, kemudian harus memperhatikan teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individu dan kelompok, mengembangkan interaksi secara online, serta mampu mengaplikasikan kombinasi kemampuan tersebut dalam praktiknya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cara merancang model pembelajaran blended learning antara lain, yang pertama adalah mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Interaksi antara peserta didik dengan materi, peserta didik dengan guru, dan peserta didik dengan peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran blended learning. Penggunaan teknologi pada model pembelajaran ini memudahkan guru untuk memfasilitasi peserta didik secara individual ataupun kelompok, karena setelah menyampaikan materi secara online, guru memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Lalu yang kedua, guru berkesempatan untuk menilai kemampuan dan kebutuhan peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Namun ada kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran ini. Antara lain, tidak mengaitkan kegiatan pembelajaran sesi online dan sesi tatap muka, padahal keduanya bersifat saling melengkapi. Lalu, untuk cara mengintegrasikan kegiatan pembelajaran tatap muka dan online adalah
Guru menginformasikan topik kegiatan diskusi saat sesi pembelajaran tatap muka. Lalu kegiatan diskusi dilakukan saat pembelajaran online. Yang kedua, saat peserta didik melakukan aplikasi pembelajaran, guru memantau miskonsepsi. Kemudian mengadakan sesi diskusi berdasarkan miskonsepsi peserta didik saat pembelajaran tatap muka. Untuk yang kedua, menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Ada 3 komponen penting dalam merancang dan mengembangkan aktivitas dengan model blended learning. Yang pertama adalah standar capaian dan tujuan pembelajaran, yaitu ketika aktivitas pembelajaran diuraikan dahulu standar capaian pembelajarannya menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik yang akan dicapai oleh siswa. Lalu tujuan pembelajaran digunakan sebagai acuan untuk menentukan konten, aktivitas, dan juga proses penilaian. Yang kedua adalah penilaian. Untuk penilaian yaitu menentukan prosedur penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar capaian dan tujuan pembelajaran. Prosedur penilaian yang dapat dilakukan berupa penilaian secara tertulis, penilaian kinerja, penilaian informatif, dan juga penilaian sumatif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dapat dilakukan penilaian terhadap proses keaktifan dan partisipasi peserta didik. Contohnya saja pada saat sesi tanya-jawab, peserta didik mengutarakan pendapat atau pertanyaannya. Lalu yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran model blended learning. Dalam evaluasi ini, guru membuat catatan hasil pembelajaran untuk menilai sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan data dari catatan yang dibuat oleh guru terhadap kinerja peserta didik, hasil belajar peserta didik, dan pendapat peserta didik mengenai kegiatan belajar yang sudah berlangsung, guru dapat memperbaiki kegiatan blended learning untuk pembelajaran yang selanjutnya. Lalu yang keempat, program aplikasi atau platform yang dapat digunakan saat pembelajaran model blended learning, yaitu yang pertama ada Web 2.0, yaitu salah satu jenis web yang digunakan untuk model pembelajaran blended learning. Merupakan aplikasi sistem manajemen pembelajaran, yakni Moodle. Melalui Moodle, guru dapat mengunggah materi belajar, media pembelajaran software, forum diskusi, kuis, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Edmodo. Platform Edmodo yang memiliki fitur berupa rencana sebagai penghargaan untuk diberikan kepada siswa atas perkembangan belajar yang dilakukan yang dapat digunakan guru untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa, memonitor aktivitas pembelajaran online, membuat kuis, latihan atau ujian, dan juga dapat mengunggah materi pembelajaran. Yang C, Google Group. Google menyediakan beberapa fitur yang dapat menunjang pembelajaran melalui G Suite for Education. Beberapa fitur yang disediakan Google antara lain email, drive, kalender, dokumen, spreadsheet, dan slide, formulir, Jamboard, site, hangout, meet, group, dan vault. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.